Perjalanan Pak Prabowo Subianto ke dua negara sahabat kita, Cina dan Jepang, belum lama ini memang menimbulkan sebuah tanda tanya. Ada keanehan, ada ketidaklaziman dalam kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kali ini. Bagaimana tidak, di Cina, Pak Prabowo bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Cina Xi Jinping. Sementara itu di Jepang, dia diterima dan berdiskusi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sungguh nggak lazim seorang menteri pertahanan diterima oleh kepala negara. Dan kalaupun Pak Prabowo dianggap sebagai presiden terpilih Indonesia, kita harus ingat kalau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung. Pak Prabowo belum resmi sebagai presiden terpilih sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, bisa jadi bila mana benar Pak Prabowo diterima Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida sebagai presiden terpilih, itu adalah penghinaan terhadap proses demokrasi di Indonesia dan juga penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi juga kunjungan Pak Prabowo menemui Xi Jinping dan Fumio Kishida adalah permainan politik, semacam gimmick politik yang ingin memberikan kesan kalau proses Pilpres sudah selesai dan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi cuma formalitas belaka. Itu cuma sebuah formalitas belaka dan gak bakalan mengubah hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum. Tapinya, yaitu tadi, bagaimanapun sebuah skenario sudah dirancang, seyogyanya kita tetap menghormati proses demokrasi yang kita punya. Sudah seyogyanya kita menghormati peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Lagi pula, mengapa Pak Prabowo ini harus terburu-buru berangkat ke Cina dan Jepang dan meminta diterima oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida? Nah, ini yang bikin curiga. Ini yang bikin kita jadi curiga. Seru nih. Pertanyaannya jadi muncul ke permukaan adalah, apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida adalah sebuah pertanda? Ini adalah sebuah simbol penting tentang mulai beralihnya kekuasaan di negara kita dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Apakah dengan pertemuan ini, di mana Presiden Cina dan Perdana Menteri Jepang saja bertemu dan berdiskusinya dengan Pak Prabowo, bukan lagi dengan Pak Jokowi? Apakah ini pertanda buat politisi-politisi di Indonesia dan juga para relawan kalau yang sekarang ini menentukan di negara kita adalah Pak Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi? Jadi, walaupun Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden selama sekitar 6 bulan lagi sampai akhir Oktober 2024 ini, tapi pada kenyataannya pusat kekuasaan di negara kita sudah mulai bergeser ke Pak Prabowo. Ada beberapa indikasi kalau sekarang ini kekuasaan Pak Jokowi memang sudah berangsur surut. Dia bukan lagi faktor yang didengarkan oleh para politisi yang sudah mulai move on. Salah satu indikasi terpenting adalah pembahasan soal Undang-Undang Daerah Aglomerasi Jakarta di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada mulanya pemerintah merencanakan daerah aglomerasi Jakarta bakal diawasi oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang diketuai oleh Wakil Presiden. Kelak, lembaga yang sangat berkuasa ini bakal diketuai oleh Gibran. Tapinya, rupa-rupanya manuver Pak Jokowi buat memberikan panggung dan akses ke berbagai sumber daya kepada Gibran tersebut langsung tercium oleh partai-partai. Maka langkah ini pun mereka blok. Dalam keputusan akhir di DPR, Dewan Kawasan Aglomerasi bakal dipimpin orang yang ditunjuk oleh Presiden. Dia akan dipilih oleh Pak Prabowo, bila mana benar nanti Pak Prabowo ini jadi dilantik sebagai presiden. Manuver menguasai Dewan Kawasan Aglomerasi memang sangat membahayakan. Dia berpotensi menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia ke depannya. Coba deh kita bayangkan, kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya adalah pusat dari Indonesia. Konon, sekitar 60% ekonomi Indonesia berputar di kawasan Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor ini. Pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi akan mempunyai kekuasaan dan akses yang besar terhadap pusat ekonomi Indonesia. Dia juga bakalan mendapat sorotan yang besar, melebihi sorotan yang didapat oleh seorang gubernur Jakarta selama ini.
Jadi, coba kita bayangkan kalau wakil presiden menguasai kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dia bakal mengurusi 60% ekonomi Indonesia, bakal ada di pusat ekonomi Jakarta. Sementara itu presiden terpilih cuma bakal mengurusi 40% ekonomi Indonesia dan berkantor di tengah hutan Kalimantan, di IKN yang masih serba terpencil. Bila mana rancangan undang-undang kawasan aglomerasi yang diajukan pemerintah diterima dengan begitu saja oleh partai-partai di DPR, itu sama saja mereka memberikan karpet merah dan panggung yang tinggi buat Gibran. Tapinya nih, rupa-rupanya niat Pak Jokowi buat mengangkat anaknya memimpin kawasan aglomerasi itu sudah tercium oleh partai-partai. Dan pada kenyataannya, partai-partai itu termasuk Gerindra dan Partai Golkar, dua partai besar yang semula ada di kubu Pak Jokowi, mereka semua sudah nggak mau lagi memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya usulan pemerintahan Pak Jokowi untuk kawasan aglomerasi pun ditolak mentah-mentah oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, gimana? Dari dua peristiwa yang sudah dibahas ini, dari pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida, dan juga dari gagal lolosnya usulan Wapres memimpin kawasan aglomerasi, dari dua peristiwa penting ini kita sudah bisa mencium kalau pendulum kekuasaan memang sudah mulai bergeser. Semua mulai merapat ke Pak Prabowo dan semua mulai meninggalkan Pak Jokowi. Nah, gimana menurut kalian?